yang banyak dari kalangan kita merayakan Hari Ibu. Ya, ini Hari Ibu ya. Ya, padahal patut kita tahu Hari Ibu tidak ada Hari Ibu. Hari Ibu bakti dan taat kepada kedua orang tua tidak ada waktu. Setiap saat, setiap waktu patut buat kita untuk bakti kepada kedua orang tua kita, untuk menghormati kedua orang tua kita. Jadi jangan kita spesialkan waktu, tapi tiap hari kita spesialkan untuk orang tua kita. Maka diceritakan bahwasanya di zaman dahulu datang seseorang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang kepada Rasulullah minta izin sama Nabi. Apa dia minta izinnya? Minta izin, wahai Nabi, saya mau hijrah. Saya mau hijrah, pindah ke suatu tempat untuk ibadah kepada Allah. Dia izin sama Nabi hijrah untuk ibadah kepada Allah, pindah ke tempat yang lain untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan sama Nabi dan ditanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah orang tuamu masih ada? Kata Nabi. Atau salah satu di antara kedua orang tuamu itu masih ada? Maka dijawab itu pemuda, masih ada wahai Nabi. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi? Bukan nggak diizinin, tapi Nabi, gembirakanlah kedua orang tuamu. Ya, sebagaimana mereka menangis karenamu. Gembirakan. Tuh lihat, orang mau ibadah dilarang sama Nabi, bukan dilarang maksudnya nggak boleh ibadah, bukan. Tapi dahulukan orang tuanya. Dia mau hijrah, tapi dahulukan orang tua. Begitu mulianya kedua orang tua kita. Ya, jadi setiap saat, setiap waktu harus menghormati dan memuliakan kedua orang tua kita. Begitu juga ada seorang sahabat datang izin kepada Nabi, kepada Nabi mau ngapain? Mau ikut jihad kepada Nabi. Ikut jihad di medan perang sehingga matinya mati syahid. Makanya dia bergegas bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bertanya kepadanya, apakah engkau orang tuamu masih ada? Apakah orang tuamu masih ada? Dijawab sama ini orang, ya masih ada wahai Nabi. Pulang, nggak usah ikut jihad kata Nabi. Suruh pulang sama Nabi, nggak boleh ikut jihad. Kenapa? Karena kata Nabi jumpailah Allah, ketemukanlah Allah melalui kedua orang tuamu. Dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Mau dekat sama Allah, bakti kepada kedua orang tua. Mau dicintai Allah, bakti kepada kedua orang tua kita. Maka Nabi mengatakan, apabila engkau berbakti kepada kedua orang tuamu, memuliakan kedua orang tuamu, maka apa yang dikatakan Nabi? Yang dikatakan Nabi, apabila engkau aku akan berjanji, kata Nabi. Aku akan berjanji, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka selama dia berbakti, pahala akan mengalir pada dirinya seperti pahalanya orang yang berhaji, seperti pahalanya orang yang berumrah, seperti pahalanya orang yang berjihad. Ya, jadi nggak usah bingung-bingung mau jihad, nyari mau perang kemana, mau perang sama ini, perang itu, jihad nggak. Tapi jihad ya yang dikatakan oleh Nabi sama pahalanya dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan orang-orang atau manusia yang berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga Allah mencintai kita dan Allah melindungi kita dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala karena baktinya kita kepada kedua orang tua kita. Teringat dari kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridha walidain wa suhtu fi suhtihima. Keridhaan Allah terletak kepada kedua orang tua kita. Maka jangan sampai kita mau mengharapkan keridhaan Allah, maka mengharapkan mendapatkan keridhaan Allah, maka cari keridhaan kedua orang tua kita. Jangan sampai menyusahkan orang tua kita, jangan sampai bikin sedih orang tua kita, jangan sampai bikin kesel orang tua kita. Apabila orang tua kita tergores hatinya, maka susah untuk bersih atau susah untuk memaafkan, saking sakitnya hatinya ketika dibentak seorang anak.
Orang tua kita melahirkan kita begitu sakit. Orang tua kita ngelahirin kita sakitnya luar biasa. Dia sampai-sampai ya antara mati dan hidup. Dia menyerahkan mati-mati sampai-sampai ada seorang tua mengatakan biarin saya meninggal dunia yang penting anaknya selamat. Dia merelakan nyawanya. Tapi patut ada yang lebih sakit ketika melahirkan. Apa yang lebih sakit ketika melahirkan? Seorang anak membentak seorang ibu atau menyakitkan hati seorang ibu, itu yang lebih menyakitkan daripada melahirkan seorang anak. Mudah-mudahan kita Allah jaga jangan sampai lidah tangan kita untuk menyakitkan kedua orang tua kita. Maka semangat buat kita untuk bakti dan taat kepada kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin.